Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa pemilihan umum 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan tidak adil. SBY kemudian menyatakan karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi pemilu 2024. Apa sebenarnya yang dimaksud SBY? Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menerima informasi bahwa pemilihan umum 2024 akan diatur hanya untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden saja. Presiden RI ke-6 itu mengungkap informasi yang ia terima saat rapat pimpinan nasional 2022 di Jakarta Convention Hall Center pada Kamis 15 September kemarin. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Dalam unggahan di akun TikTok @pddemokratsumut, SBY juga mengatakan bahwa Partai Demokrat akan dijegal agar tak bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden sendiri. Ia menilai rencana tersebut merupakan suatu kejahatan. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Bak berbalas pantun, pernyataan SBY menuai reaksi partai penguasa saat ini, PDI Perjuangan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut pernyataan SBY tak elok. Lagi kami tegaskan bahwa kami dengan terpaksa menanggapi pernyataan Pak SBY tersebut karena disampaikan di dalam forum rapat pimpinan nasional yang seharusnya menyampaikan politik kebenaran. Yang kedua, karena yang dituduh adalah Presiden Jokowi secara langsung. Yang dimaksudkan adalah seperti itu, adanya kekhawatiran yang berlebihan bahkan dengan kata-kata jahat, dengan kata-kata batil, itu menurut kami sangat tidak elok untuk disampaikan oleh Pak SBY. Hasto juga menegaskan tak ada upaya penjegalan kepada siapapun yang ingin maju pada perhelatan Pilpres 2024. Termasuk kepada putra SBY Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadang Partai Demokrat untuk maju menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Kami ini selalu menjadi korban penjegalan. PDI Perjuangan ini tidak pernah, apalagi Pak Jokowi juga punya skenario menjegal pihak lain. 2009 sebenarnya elit PDI Perjuangan dengan P3, dengan Pak Surya Dharma Ali sebenarnya sudah merencanakan kerjasama sehingga kita bisa memenuhi syarat-syarat presidensial threshold. Tetapi di putaran terakhir itu ada penjegalan sehingga pada akhirnya PDI Perjuangan bekerja sama dengan Gerindra.
Nah, terkait Pilpres 2024, karena ini momentumnya sangat penting dan strategis, ya dari PD Perjuangan tegas, jangan jegal setiap calon dengan cara-cara yang tidak benar. Tetapi ketika seseorang tidak mendapatkan dukungan dari partai politik, jangan kemudian dikatakan dijegal. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY kan sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon, kemudian Pak AHY nggak bisa masuk, sehingga dikatakan itu sebagai instrumen penjegalan. Itu kan yang harus diluruskan. Turun gunungnya SBY bukan kali pertama terjadi. Pada tahun 2017 saat masih menjabat Ketua Umum Partai Demokrat, SBY juga mengaku turun gunung saat Pilkada DKI Jakarta. Kala itu, putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Silviana Murni. Tim TV One mengabarkan. Apa sebenarnya yang dimaksud Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono? Kami akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber, politikus Partai Demokrat, Bang Syarif Hasan, ada politikus PD Perjuangan, Bang Deddy Sitorus, dan pakar politik Siti Zuhro. Sudah bergabung dua narasumber, nanti Bang Syarif Hasan akan bergabung, menyusul. Selamat sore, Bapak Ibu. Selamat sore. Saya pertama ingin ke Mbak Wiwi dulu untuk menanggapinya dari apa yang dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan saya mendengar dan mengetahui tanda-tanda pemilu bisa tidak jujur dan tidak adil. Apakah Mbak Wiwi juga melihat ada tanda-tanda yang sama yang bisa dianalisa? Iya, apa yang disampaikan Pak SBY ya, tentunya ini saya juga baru mendengar gitu ya. Tapi secara umum ini kan respon dari Demokrat dalam menyongsong pemilu tahun 2024. Jadi dalam menyongsong pemilu 2024 ini apapun bunyinya memang kita semua ya, khususnya memang partai politik memiliki satu tugas ya sebagai peserta pemilu gitu ya. Suka tidak suka, mau tidak mau memang wajib untuk partisipasi aktif gitu ya, mengikuti semua tahapan dari pemilu yang tahapannya sudah dimulai sejak kemarin ya untuk partai-partai politik itu. Jadi menurut saya sinyalemen ya yang disampaikan tentang kemungkinan hanya dipatok dua pasangan calon saja gitu, ataupun mungkin kelihatannya untuk Partai Demokrat akan dijaga dan sebagainya, itu biarlah menjadi domainnya Partai Demokrat ya. Tapi bagaimanapun juga semua partai politik memiliki kepentingan, memiliki kewajiban untuk menyukseskan pemilu tahun 2024 itu nanti gitu ya. Dan tentu sama-sama mewujudkan tidak hanya keberhasilan agar pemilunya berkualitas, tapi bagaimana sebagai partai politik memang tidak ada yang merasakan disubordinasi dalam hal ini. Jadi kompetisi, karena pemilu itu esensinya kompetisi dan kontestasi ya, menurut saya seharusnya memang ini harusnya menjadi kompetisi kontestasi yang free and fair gitu. Jadi tidak ada satupun dari partai-partai yang memang berhak ikut tadi itu gitu merasakan ada subordinasi atau bahkan dinafikan atau bahkan diperlakukan tidak adil. Tidak boleh. Dalam demokrasi tidak boleh seperti itu. Jadi pasti nanti masyarakat juga akan mengetahui kalau itu akan terjadi kan gitu ya. Oleh karena itu memang ini yang harus diklarifikasi, ini yang harus sejak awal itu kompetisi kontestasinya itu jangan sampai ada yang dirasakan istilahnya itu tidak memenuhi asas keadilan. Di sini ya menurut saya yang penting gitu ya, supaya ini tidak akan menjadi rumor panjang gitu atau bahkan gitu ya semacam nanti ada dialog yang panjang mempertentangkan adanya fenomena ini. Karena sejak awal kita itu juga sangat hati-hati Mas sebetulnya dengan hasil pemilu tahun 2019 yang distorsis itu. Kita tidak mau lagi mengulang distorsi yang sama tentunya yang ada.
Baik, Mbak Wiwi, harus ada klarifikasi berarti ya dari Pak SBY. Saya ingin ke Bang Deddy. Bang Deddy, Mas Hasto juga sudah memberikan tanggapannya. Ini bahkan disebut sebagai bentuk fitnah begitu. Meskipun Pak SBY tidak menyebutkan nama dalam pidatonya itu. Tanggapan Anda? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa kita sangat prihatin karena Pak SBY harus turun gunung. Ya, seusia beliau harus turun gunung itu kan kasihan ya. Apalagi ketika beliau turun gunung malah menimbulkan kegaduhan. Sebagai tokoh yang pernah jadi presiden 2 periode, pemimpin partai politik, seharusnya beliau berbicara dengan bijak dan terukur. Tapi pernyataan beliau itu saya kira yang pertama yang sangat berbahaya bagi negara ini menurut saya adalah tentang konon, tentang adanya beliau mengetahui adanya indikasi bahwa pemilu 2024 tidak akan bisa berjalan tidak jujur dan tidak adil. Nah itu dengan serta-merta tentu menimbulkan kegaduhan publik, mendelegitimasi pemilu 2024, menyerang martabat dan kehormatan para lembaga penyelenggara pemilu dan langsung juga mengerdilkan pemerintah gitu ya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas suksesnya pemilu secara keseluruhan. Ini adalah persoalan yang sangat besar yang harus direspon oleh Pak SBY. Ada apa beliau dan bisa ngomong seperti itu, lalu apa indikatornya, mana datanya, valid atau tidak. Karena kalau tidak, itu adalah hoax, itu adalah fitnah yang sangat keji, sangat batil, dan saya pribadi akan bilang, kalau seperti itu beliau tanpa menjelaskan argumen dan informasi, saya akan bilang bahwa Pak SBY itu adalah bapak hoax nasional gitu loh. Baik, Bang Deddy, nanti kita akan coba minta klarifikasi dari pihak Partai Demokrat. Nanti Bang Syarif Hasan akan mengklarifikasinya. Coba kita akan tanyakan. Selepas jeda kami akan kembali sesaat lagi.